Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, saya Lendra Galasari, NIM 2162145, perwakilan dari kelompok 2 mata kuliah kewirausahaan mahasiswa STIY PGRI Dewantara Jombang. Nah, pada kesempatan kali ini saya dan tim akan membahas mengenai inovasi kewirausahaan sosial dan pengidentifikasian permasalahan kewirausahaan sosial. Video ini dibuat untuk memenuhi evaluasi tengah semester kami, di mana mata kuliah kewirausahaan ini dibimbing langsung oleh Ibu Dr. Kusnul Rofiah, SEMM. Nah, sebelum kita memasuki inti dari pembahasan kita kali ini, alangkah baiknya kita berkenalan dulu nih. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Aslinya tuh kalau nggak kenalan tuh emang kita nggak kenal gitu. Jadi mari kita berkenalan. Saya Lendra Galasari, NIM 2162145 sebagai moderator kali ini dan tim marketing dari Ini Brandmu. Kemudian ada Kak Andri Agus Sevianto, NIM 2162044 sebagai direktur Ini Brandmu. Ada Kak Sela Nurwahida, NIM 2162109 sebagai manajer umum Ini Brandmu. Kemudian ada Kak Priska Yuning Tias, NIM 2162150 sebagai staf keuangan Ini Brandmu. Dan terakhir ada Kak Cica Alicia Yasmin, NIM 2162050 sebagai manajer marketing. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke pembahasan kita kali ini. Let's go. Baik, saya akan melanjutkan untuk materinya. Yang pertama ada pengertian kewirausahaan sosial menurut beberapa para ahli. Yang pertama ada Heri Wibowo di tahun 2010 membagi kewirausahaan dalam dua dimensi besar, yaitu pola pikir, mindset, dan pola tindak, method. Pola pikir ini berkenaan dengan cara pandang kita terhadap sesuatu, sikap optimis, pantang menyerah, inisiatif, inovatif, dan lain-lain. Pola tindak berkenaan dengan cara untuk melaksanakan kegiatan kewirausahaan itu sendiri, seperti manajemen produksinya, strategi pemasarannya, keuangan, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya, pendapat muncul dari Nichols, yang mana istilah kewirausahaan sosial ini dimaknai sebagai aktivitas yang inovatif dan efektif, yang secara fokus berusaha untuk memperbaiki kegagalan pasar, menciptakan peluang-peluang baru untuk menambah nilai sosial yang secara sistematis dengan menggunakan sejumlah sumber daya dan format organisasi untuk memaksimalkan dampak sosial dan mendorong perubahan. Selanjutnya ada pendapat dari Hibbert, Hox, dan Quinn di tahun 2005 yang mengungkapkan bahwa kewirausahaan sosial adalah pemanfaatan perilaku kewirausahaan yang lebih berorientasi untuk pencapaian tujuan sosial dan tidak mengutamakan perolehan laba ataupun laba yang diperoleh itu dimanfaatkan untuk kepentingan sosial. Pendapat selanjutnya dari Alford di tahun 2004, di mana beliau menjelaskan bahwa kewirausahaan sosial ini sebagai sebuah konsep yang dikembangkan dengan sedikit keluar dari keumumannya, yaitu usaha penemuan solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk menyelesaikan masalah sosial, di mana solusi tersebut membutuhkan banyak sekali elemen-elemen yang terkait dengan inovasi bisnis yang sukses. Semangat dari kewirausahaan sosial adalah usaha untuk merespon tantangan-tantangan sosial, di mana setiap orang diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang percaya diri dalam mengatasi masalah sosial dan mendorong perubahan sosial dengan dukungan penuh dari lingkungan sosialnya. Kemudian pendapat yang terakhir dari Dev di tahun 2001, seorang wirausaha sosial itu bertindak sebagai agen perubahan di sektor sosial dengan bertingkah laku sebagai berikut. Yang pertama adalah memegang teguh visi untuk menciptakan nilai sosial. Kemudian yang kedua, mengenali dan selalu mencari alternatif
dan peluang-peluang baru untuk mencapai misi-misi tersebut. Kemudian yang ketiga, meleburkan diri dalam proses inovasi yang terus berkelanjutan, mau beradaptasi dan belajar. Kemudian yang keempat, bertindak aktif tanpa terbelenggu dengan kepemilikan sumber daya. Dan yang terakhir, memiliki akuntabilitas yang tinggi pada konstituen dan terhadap target yang ingin diraih. Dengan kata lain, bahwa kewirausahaan sosial adalah sebuah praktik kewirausahaan atau bisnis yang tujuannya itu untuk sebesar-besarnya kebermanfaatan sosial. Dalam wirausaha sosial ini tidak puas hanya memberi ikan atau mengajarkan cara memancing ikan saja, namun ia tidak akan tinggal diam hingga industri perikanan itu berubah. Wirausaha sosial ini melihat masalah sebagai peluang untuk membentuk sebuah model bisnis baru yang bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat kita. Baik, untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Tujuan kewirausahaan sosial. Kewirausahaan sosial memiliki tujuan untuk memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah sosial yang ada dalam masyarakat, terutama berkaitan dengan kemiskinan. Kewirausahaan sosial dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk memberikan bantuan secara berkelanjutan dan bisa memberdayakan masyarakat miskin, sehingga mereka bisa terbebas dari lingkaran kemiskinan dan tidak lagi mengandalkan bantuan. Tujuan kewirausahaan sosial adalah untuk melayani banyak kebutuhan masyarakat, namun usahawan tradisional memiliki tujuan untuk meraih pasar yang semakin lebih besar, sekaligus mendapatkan keuntungan dengan proses bertaraf minimal demi kepentingan masyarakat. Berbagai output dari beragam aktivitas kewirausahaan sosial dapat dikelompokkan ke dalam beberapa sektor, yaitu 1. Menyediakan jasa dan produk di mana pasar atau sektor publik tidak bersedia menyediakan atau tidak mampu menyediakan. Yang kedua, membangun keterampilan. Yang ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan. Yang keempat, membangun jalan untuk menghubungkan orang-orang yang terpisah secara sosial. 4 elemen kewirausahaan sosial. Yang pertama adalah social value. Social value yang menjadi elemen diferensiasi antara perusahaan sosial dengan perusahaan konvensional lainnya. Elemen ini menjadi faktor pendorong eksponensial kepada social enterprise untuk tetap kokoh dengan substansi kebermanfaatan secara sosial. Yang kedua adalah civil society. Civil society atau masyarakat sipil yang menjadi objek fundamental dalam keberlangsungan program-program sosial di social enterprise, karena tidak dapat dipungkiri bahwa partisipasi masyarakat sipil menjadi sumber daya manusia yang mengoptimalkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Untuk yang selanjutnya adalah inovasi. Inovasi sebagai fondasi dasar dalam social enterprise. Dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan permasalahan sosial, maka perusahaan sosial harus secara inovatif menciptakan program yang dapat menyelesaikan hal tersebut. Selain itu, inovasi ini bertujuan untuk menciptakan keberlanjutan dalam konteks program sosial dan lingkungan. Yang keempat adalah economic activity. Economic activity yang menjadi elemen fundamental dalam social enterprise. Demi keberhasilan secara sosial, maka kegiatan ekonomi dan kegiatan haruslah seimbang, karena kegiatan ekonomi menjadi kunci dari keberlanjutan kegiatan sosial. Kemudian, kegiatan sosial ini menjadi kunci dari tujuan dari pendirian sosial enterprise yang memiliki visi jelas. Baik, untuk yang selanjutnya adalah kita akan membahas aspek-aspek dalam social entrepreneurship. Aspek di dalam social entrepreneurship ini ada 5. Yang pertama adalah aktivitas merumuskan tujuan atau misi. Di dalam sebuah perusahaan harus mempunyai tujuan, visi, dan misi yang akan dicapai untuk selanjutnya, yang akan menjadi sebuah semangat bagi sebuah perusahaan untuk mengembangkan bagaimana untuk mencapai tujuan, bagaimana cara-cara untuk mencapai sebuah tujuan atau target. Dan yang selanjutnya adalah proses mengenali dan menilai sebuah peluang. Di dalam sebuah perusahaan, di dalam sebuah operasional perusahaan tidak menutup kemungkinan untuk
tidak menggali sebuah peluang. Jadi di dalam suatu perusahaan harus bisa menggali atau mencari sebanyak mungkin peluang yang ada di pasar. Seperti itu, karena jika kita menyia-nyiakan peluang, maka peluang tersebut akan diambil atau dicuri oleh perusahaan yang lain. Dan yang ketiga ada proses manajemen resiko. Proses manajemen resiko ini merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan misi atau ide-ide tersebut. Social entrepreneur dihadapkan pada kemungkinan resiko dan tantangan. Ngomong tentang resiko dan tantangan, suatu perusahaan tidak lepas dari dua hal ini, yaitu resiko dan tantangan. Resiko pasti ada di suatu perusahaan, bahkan tantangan. Jika ada resiko pasti ada tantangan, jika ada peluang pasti ada tantangan. Maka dari itu kita harus siap dengan tantangan-tantangan yang akan kita hadapi, akan dihadapi oleh sebuah perusahaan. Maka dari itu perusahaan harus merencanakan apa saja langkah ke depan untuk menyelesaikan atau menghadapi tantangan-tantangan tersebut agar kita tidak sampai tumbang, perusahaan tidak sampai tumbang. Seperti itu. Yang keempat ada mengidentifikasi dan menarik pelanggan. Di dalam suatu kewirausahaan sosial, konsumen atau pelanggannya sedikit berbeda dengan bisnis pada umumnya. Kenapa berbeda? Karena kewirausahaan sosial ini adalah tujuannya tidak sepenuhnya untuk mencari laba. Maka dari itu ada suatu pembeda di dalam sebuah konsumennya. Di sini kita nantikan akan bahas mengenai usaha yang kita miliki, yang dimiliki oleh kelompok 2, yang mana usaha kelompok 2 adalah ini brandmu, adalah sebuah usaha bidang jasa, bidang affiliate and business marketing, yang mana di sini konsep kita adalah para kita menggandeng atau merangkul sebuah UMKM, yang mana para UMKM tidak perlu membayar komisi kepada kita hanya mendapatkan atau meminta 2% dari produk tersebut. Jadi semisal harga produk tersebut dijual dari UMKM tersebut harga 10.000, maka kita mendapat 2% dari 10.000. Maka dari itu harga dari sebuah produk yang akan dipromosikan oleh affiliate business marketing ini brandmu akan naik menjadi 2%. Nah, 2% ini akan diambil oleh ini brandmu, yang mana 2% ini tidak murni, tidak semuanya untuk kelangsungan bisnis kami, yang mana 1%-nya pasti akan kami sedekahkan atau kami alihkan untuk kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya. Dan yang terakhir ada perkiraan arus kas. Di dalam sebuah perusahaan agar dapat terus menjalankan usahanya, social entrepreneur harus dapat memperkirakan kebutuhan dana untuk usaha yang dijalankannya. Cash flow itu harus lancar, jadi tidak boleh biaya produksinya itu membengkak di belakang seperti itu. Maka dari itu arus kas atau perencanaan kas ini harus direncanakan jauh-jauh hari sebelum usaha itu dilakukan. Kenapa? Agar untuk menyeimbangkan, untuk mengantisipasi untuk terjadinya pembengkakan biaya produksi di akhir, seperti itu, agar lancar juga dan agar laba yang kita dapatkan juga bisa optimal. Saya akan menjelaskan mengenai target capaian kewirausahaan sosial sebagai inovasi sosial. Baiklah, ini dimulai dari nilai sosial. Menurut Dewey 1939 dalam Langkit et al. Tahun 2013 menyatakan bahwa secara umum penciptaan nilai sosial adalah hal-hal yang dapat meningkatkan kesejahteraan secara umum. Selanjutnya adalah upaya memuaskan beragam stakeholder. Stakeholdernya tidak hanya pelanggan, para pemasok, karyawan, akan tetapi jauh lebih luas daripada itu. Dapat meliputi berbagai lapisan masyarakat, komunitas tertentu, dan pihak lain. Selanjutnya adalah kesinambungan solusi. Karena itu terlihat bahwa salah satu tantangan terberat bagi kewirausahaan sosial adalah bagaimana kesinambungannya terhadap setiap permasalahan, dan muncullah
sebuah solusi. Dengan adanya target capaian kewirausahaan, kita bisa membuat indikator keberhasilan kewirausahaan sosial. Yang pertama adalah mengadopsi suatu misi untuk menghasilkan dan mempertahankan nilai-nilai sosial. Yang kedua, mengidentifikasikan dan mengupayakan peluang baru untuk menjamin keberlangsungan misi tersebut. Yang ketiga, senantiasa melibatkan diri dalam suatu proses inovasi, adaptasi, dan belajar yang berkelanjutan. Yang keempat, selalu bertindak penuh semangat walaupun berhadapan dengan berbagai keterbatasan sumber. Dan yang terakhir, kelima, senantiasa penuh intensitas dan semangat akuntabilitas terhadap konstituen dan pada beragam upaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Nah, gimana nih tentang pembahasan kita kali ini? Seru bukan? Kita jadi tahu jika kewirausahaan sosial tidak sepenuhnya digunakan untuk mencari profit pada perusahaan saja. Tetapi kewirausahaan sosial ini juga dapat digunakan sebagai kegiatan sosial juga. Kami dari kelompok 2 mendirikan usaha yang disebut dengan IBU atau Ini Brandmu, yang bergerak pada bidang jasa, membantu pelaku UMKM untuk mempromosikan usahanya. IBU dapat diakses melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Shopee, Twitter, dan TikTok. Informasi lebih lanjutnya dapat kalian lihat melalui laman website IBU di bawah ini. Oke, tak terasa sudah nih beberapa menit saya menemani kalian pada kesempatan kali ini. Saya Lendra Jalestari, mohon undur diri. Ikan hiu melambai-lambai, see you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.